sifat-sifat hewani, sifat hayawan yang menempel di dalam diri kita. Apa itu? Pikirannya hanya nafsu birahi, pikirannya hanya gimana caranya perut saya kenyang. Itu sifat hewan. Apa ada sifat manusia seperti itu? Banyak. Hikmah ke-30, keluarkanlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu setiap sifat-sifat yang menyalahi penghambaanmu, dari semua sifat-sifat yang berlawanan dari sifat penghambaanmu, dari sifat pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa sih saya mengeluarkan sifat-sifat kemanusiaan saya? Sifat-sifat kemanusiawian cuman yang bertentangan dengan penghambaan kita kepada Allah. Untuk apa Habib? Kita mengeluarkan sifat-sifat kemanusiawian yang bertentangan, yang berlawanan dengan kita menghambakan diri kita kepada Allah. Untuk apa? Agar kamu menjadi linida'il haqqi mujiba, menyambut panggilan Allah. Kapan? Kalau salat, bukan setiap detik. Kapan? Setiap waktumu. Di mana? Dimanapun kamu berada, kamu selalu menjawab panggilan Allah. Bukan pas salat toh, bukan pas haji toh, bukan. Setiap waktu dalam keadaan menjawab panggilan Allah. Wa min hadratihi qariba, dan selalu dekat di hadirat Allah atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak watak alamiah jiwa yang bertentangan dengan potensi spiritual kita. Ini penjelasan daripada Syekh Fadhala Haili. Sombongan, kejahatan, keegoisan, ketidaksabaran, penyimpangan, serta semua bentuk-bentuk kemaksiatan adalah kecenderungan-kecenderungan negatif yang harus ditinggalkan. Walaupun itu manusiawi, cuman tinggalkan. Karena itu bertentangan dengan hamba yang menempel di dalam gelarmu. Cuman jika ingin maju, ya Habib, saya tidak mau maju, saya mau masuk neraka saja. Oh, sekarepmu kalau gitu. Siapa orang mau masuk neraka? Tanya mau masuk surga atau neraka? Pasti semua jawabnya masuk surga. Kamu ingin masuk surga, kamu ingin maju, tinggalkan yang bertentangan dengan Allah. Sebaliknya, kesopanan, kebijaksanaan, keadilan adalah sifat-sifat yang penting yang ditimbulkan oleh penyerahan diri yang tepat. Orang yang tawakal dalam keadaan tepat, maka akan sopan dia, akan tawakal dia, akan bijaksana dia, dan penghambaan yang mulia. Apabila diri diatur secara benar dan tertundukkan, maka cahaya dari realitas dan kebenaran yang lebih tinggi akan tampak. Ini diibaratkan dengan cahaya. Cahaya di mana? Beli lampu, senter, petromak, bukan. Di hatimu akan timbul satu cahaya yang menerangi seluruh anggota tubuhmu. Kamu jalan di dunia ini dalam keadaan terang, tahu tujuan. Berapa banyak orang hidup di dunia tidak tahu tujuan. Kamu pengen tahu tujuan, harus punya cahaya. Dari mana? Dari hatimu sendiri. Caranya gimana? Keluarkan sifat-sifat yang buruk darimu, hiasilah dirimu dengan sifat-sifat yang baik. Habib, sifat-sifat yang buruk itu apa? Seperti kita bahas di minggu yang lalu, ada 2 sifat yang harus betul-betul kita cabut dari diri kita. Kalau perlu cabutnya seperti kita mencabut duri yang menusuk tubuh kita. Sebelum duri ini menempel, jangan sampai lengah, cabut, tambah dalam, tambah susah untuk dikeluarkan. Yang pertama ialah sifat-sifat hewani, sifat hayawan yang menempel di dalam diri kita. Apa itu?
pikirannya hanya nafsu birahi, pikirannya hanya gimana caranya perut saya kenyang. Itu sifat hewan. Apa ada sih manusia seperti itu? Banyak. Yang dia pikirkan gimana caranya nafsu saya ini terlampiaskan. Tidak peduli caranya, yang penting seneng. Ini. Dengan cara ini dan itu, ini dan itu, dan ini dan itu. Mas, kamu akan mati. Waktu yang kamu sia-siakan itu kamu pasti kamu sesali. Beb, nanti saya tobatnya tahun 2025. Tahun 2050 Beb saya mau tobat. Beb. Sekarang saya tak menikmati hidup dulu. Nek uripmu tekan tahun 2000. Yaudah Beb, saya akhir tahun besok. Kalau hidupmu sampai tahun akhir besok. Yaudah Beb, ntar malam sebelum tidur. Kalau hidupmu sampai sebelum tidur. Halo, keluar masjid mati. Allah. Maka banyak sekali hal-hal yang sangat berhubungan dengan nafsu birahi. Banyak sekali. Penyimpangan seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual, itu timbulnya dari apa? Nafsu. Hewan ini aslinya. Kamu manusia, Mas. Kamu manusia, Mbak. Allah Ta'ala berikan kamu akal, membedakan yang baik dan yang buruk. Kamu harus tahu ini baik atau buruk. Maaf nih. Mohon maaf. Kenapa lokalisasi setiap malam itu ramai? Kalau kita melihat di Jogja ada lokalisasi, ada. Mana dekat Malioboro? Coba Anda lewat setiap malam, pasti banyak yang parkir di situ. Pasti. Wong aku saben-saben lewat yo kebak motor. Sedangkan masjid-masjid, tempat pengajian-pengajian, pondok-pondok pesantren kosong. Padahal yang mereka salurkan apa? Nafsu hewan. Di antara mereka bahkan ada yang punya istri di rumah yang menunggu. Ya Allah. Kalau hukum Islam ditegakkan, kaum laki-laki yang berzina, dia sudah punya istri, mati hukumannya dirajam. Yang nomor 2, ini pembahasan sudah kita bahas di minggu yang lalu. Yang nomor 2, apa Habib? Yang berhubungan sama yang pertama yang berhubungan sama nafsu birahi, yang nomor 2 berhubungan sama kenyangnya perut. Pejabat-pejabat atau orang kaya, mereka sudah kaya, wes sugih. Nolnya di tabungan itu udah di atas 80 gitu berarti. Ratusan juta lah, atau 90. Bahkan di antara mereka yang nolnya sampai 10. Bahkan ada yang nolnya sampai 11. Cuman masih keinginannya menumpuk duit, tidak peduli caranya. Yang penting uang masuk. Pak, ini harus nipu sidik rapopo. Allah, untuk apa sih? Uang atau makanan yang masuk ke dalam diri kita, kalau tidak berkah, apa jadinya? Memperburuk, Pak. Seperti Anda makan racun. Dampak enggak? Dampak Habib. Apa? Saya jadi gelagat-gelagat enggak sehat, keluar keringat. Itu racun sama dengan makanan yang haram, uang yang haram, bahkan dampaknya lebih buruk dari racun. Racun bisa diobati, racun bisa dikeluarkan. Makanan kalau sudah masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam aliran darah, bagaimana caranya Anda mau menyaringnya? Uang yang haram sudah dipakai oleh istri, sudah diberikan kepada anak, sudah digunakan untuk menjajakan ini dan itu. Gimana cara mengembalikannya dan menyaringnya? Kalau itu uang yang haram, tidak bisa. Maka saya katakan di sini, harta yang tidak berkah itu lebih berbahaya daripada racun. Untuk kesenangan perut kok, agar kenyang. Yang dimaksud kenyang itu bukan hanya kenyang perutnya, matanya pengen kenyang, pengen kenyang, dia pengen dapat. Padahal dalam satu kejapan mata hilang semua yang dia miliki. Bisa ketangkep KPK, hilang KPK.
lenyap. Padahal sebelum dia itu berkutat di bidang itu dia sudah kaya. Kenapa kok dia pengen tambah kaya? Pengennya apa? Nah, ini makanya dikatakan harta tahta wanita. Kalau bagi kaum laki-laki, harta tahta pria. Bagi kaum wanita, godaan di dunia. Semuanya satu paket, judulnya dunia. Orang kepingin dapat jabatan yang lebih tinggi, mengorbankan segala cara. Lalu beberapa waktu tahun yang lalu ada orang pengen nyalon jadi bupati daerah mana gitu, nggak tahu. Dia orang kaya, Pak. Jenengan itu sudah kaya loh, Pak. Usahanya jenengan sudah lancar, Pak. Ngapain kepingin duduk menjadi bupati, Pak? Nah ini, memang sih. Sebetulnya kalau yang namanya pemimpin itu kampanye itu tidak ada ceritanya pemimpin kampanye. Orang amanah kepemimpinan diberikan kepada orang yang tidak mau, bukan untuk orang yang mau. Pilih saya, delegate yes. Cuman kita di satu negara, kita harus betul-betul memahami negara kita negara republik, ya memang harus kampanye. Terus caranya gimana, Habib? Orang yang yakin dia bisa mengemban amanah maju, tidak yakin mending mundur. Kenapa? Bahayanya besar. Kamu mengkhianati 270 juta nyawa bagi seorang presiden. Kamu memegang amanah 1 juta orang di kalangan provinsi, ratusan ribu jiwa di kalangan kelurahan atau kelurahan. Tidak mampu amanah, berat, tidak usah. Kita menuju kepada sifat yang kedua, yaitu sifat-sifat. Tadi kan sifat hewan. Yang nomor 2, sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita. Apakah ada? Ada. Kalau tadi kesenangan nafsu birahi dan kesenangan perut itu seperti hewan. Loh, hewan rapopo. Hewan nyeruduk sakarepmu rapopo. Ora duwe akal. Hewan mangan sak mbadoke mboten napa-napa, ora duwe pikiran. Kadang panganan bosok wae dimangan. Kita manusia, kita punya akal. Habib, setan. Apakah ada sifat-sifat setan yang menempel di dalam diri saya? Ada. Kalau saya mau mendekatkan diri kepada Allah, saya harus mencabut itu semuanya. Harus. Apa sifat-sifat setan? Yang pertama, sombong. Nomor 2, iri dengki. Nomor 3, sifat pemarah. Apa-apa mendelik bojo, apa-apa anak mendelik. Pemarah kamu, ini sifat setan. Yang nomor 3, orang yang selalu tidak tenang, hatinya tidak tentram, gelisah terus. Ini sifat setan. Orang yang tidak matang di dalam memiliki pemikiran. Jadi kalau punya sesuatu randa tak mikir kakean, dar. Amburadul. Ini sifat setan. Hubbul jah, pengen tomak terhadap jabatan. Wah, tidak ada waraknya, tidak ada puasnya dia dari jabatan. Ini juga sifat setan. Wariyasah, sangat kepingin jadi seorang pemimpin. Wah, tidak ada waraknya dia jadi pemimpin. Ini yang namanya sifat setan. Wal madah, kalau mendengar dipuji orang nyaman, padahal dia yakin sifat itu tidak ada di dalam dirinya. Dia yakin pujian itu tidak ada di dalam dirinya. Cuman jangan keras kedengaran orang. Cuman nyaman dia. Ayam kalau dipuji orang. Ini sifat setan. Wal qaswah, hati yang keras. Hati yang keras itu terbukti dengan apa, Dit? Kebaikan dari manapun tidak mau mendengar. Dari orang yang lebih baik daripada dia, ngatur-ngatur. Dari orang yang lebih rendah daripada dia, kowe iki sapa? Dari orang yang sepantaran dari dia, ngapain ngurusin gue? Urus urusan lo sendiri. Mau dengar kebaikan dari siapa kamu? Dari orang tua. Bapak bilang, ibu bilangin, bapak bilangin. Pak, 2017 masih malahin anak. Pikir sendiri, Pak, saya sudah dewasa. Qaswah, hati yang keras, yang tidak mau menerima kebaikan. Seperti apa? Batu
Anda tanamkan bibit apapun di dalam batu, tidak mungkin akan tumbuh. Beda tanah yang subur. Tanah subur, tidak usah ditanam jauh-jauh, pleng tumbuh. Habib tanah tidak subur Habib, cuman tumbuh Habib. Lihat hasilnya apa yang terjadi. La yakhruju illa nakida. Pasti hasilnya juga akan tidak baik, akan buruk. Apalagi wa ta'dhimul aghniya wa ihtiqarul fuqara, memiliki sifat kalau sama orang kaya kalau sama orang yang miskin, Mas, apunten Mas, foto atas sedikit Mas, mampu. Sama orang yang miskin, orang yang tidak mampu meremehkan. Cuman kalau sama orang kaya, Allah, gimana kabarnya? Lama ndak ketemu, rindu saya sama dia. Padahal yang orang kaya tidak memberikan manfaat sekecil apapun, yang miskin padahal sering mendoakan, ya Allah mudah-mudahan tangga saya diberikan rezeki. Nah, ini mohon maaf ya, kaya miskin tidak jadi takaran dalam hidup kita. Manfaat dari orang kaya atau orang miskin tidak jadi takaran. Wis toh, yakin kali kula. Kadang-kadang kebaikan si miskin mengalahkan kebakhilan si kaya. Yang kaya tidak perhatian, nengok kepada kita aja tidak mau. Cuman kalau kita ketemu sama dia, bapak dingkloknya sampai udah kayak orang mau rukuk. Mana kalau depan orang miskin, assalamualaikum aja tidak mau. Ketika kamu kemalingan, yang miskin inilah yang pertama kali, gimana Pak? Ada yang hilang atau tidak? Yang kaya, berapa yang kemalingan? Saya cuma betul tak? Padahal rasa memiliki Anda lebih memiliki sang fakir daripada sang kaya. Memang ada orang kaya yang betul-betul baik, yo ada, banyak. Cuman penyakit orang ialah sama orang kaya menghormatinya berlebihan, sama orang miskin dia merendahkan. Ini sifat setan. Sifat setan lagi apa? Takut miskin dia. Waduh, saya kok lama tidak punya rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata. Melata itu apa? Mau jalan, mau ngesot, mau pakai kaki, mau tidak punya kaki, mau kakinya kelihatan, mau kakinya tidak kelihatan, melata. Kalau berjalan harus punya kaki. Ini ngesot tidak punya kaki, ini melata. Apapun yang bisa jalan di bumi namanya melata. Tidak jalan, yang penting hidup, melata juga. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Seperti ada satu cerita seorang sufi yang sedang tertidur di bawah pohon. Dia ngelihat ke atas pohon ini lucu. Ada burung hantu yang picek matanya. Jadi matanya ini didelok-delok niku lho, kok matane picek loro-loro nih. Bingung dia. Burung hantu ini seger, awake gede. Kok urip? Lemangan piye? Oh mungkin anak bojone, apa anak mase, ana Mbak Yune, apa Pak Dene, Pak Liki, bae bapak ibune mungkin. Dia mati. Tidak ada burung hantu selain ini, Pak. Kan burung hantu modelnya gitu. Inga. Sampai malam dilihat tidak ada burung satupun yang mendekat ke burung hantu ini. Mikir lagi, makannya gimana ini? Bagaimana burung ini bisa bertahan hidup sedangkan tidak ada siapapun yang membantu dia untuk makan? Penasaran ya? Ini waktu sore tak nginep. Saya tak nginep. Burung hantunya mana? Pagi-pagi pada subuh sholat, ini sang sufi masih bertahan di tempat, pengen tahu bagaimana caranya si burung hantu ini bisa makan, bagaimana caranya dia bisa hidup.
Dan memang pohon ini dekat sama aliran air. Sebelum subuh selesai, burung ini turun, pelopok. Dia mundur beberapa langkah, langsung nyucup itu dapat cacing. Nyucup lagi dapat cacing. Nyucup lagi dapat cacing, makan gitu. Terus mundur berapa langkah lagi, sudah ketemu tepi, burung hantu ini minum. Setelah itu maju berapa langkah seperti biasa, terbang ke atas, plek, nancep ke tempatnya lagi. Ini paling cuman kebetulan tok dia bisa dapat cacing. Dicek sampai beberapa hari, ternyata setiap hari burung hantu yang buta ini turunnya setelah subuh. Tempatnya dia mundur persis seperti kemarin, tempat dia minum persis seperti kemarin. Sang sufi ini mengatakan, subhanallah, burung hantu buta saja Allah siapkan setiap harinya makanan. Cacing itu kok ya ndak minggir dari tempat itu. Iki bendina pangani burung hantu, aja mangane aja ning kene awak dhewe. Tetap di situ tempatnya. Subhanallah. Bahkan di dalam salah satu hadis, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih, apabila kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan seperti burung-burung yang di pagi hari mereka terbang dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Bahkan bisa membawa makanan kepada keluarganya di rumah. Cuman bukan berarti ini tidak kerja, jangan. Bukan berarti dengan ini terus nganggur di rumah, di kos-kosan di rumah. Allah. Ono ning ati kok ora ono sing teko dene mangan aku. Nah. Kita harus ikul syai'in sabab. Segala sesuatu membutuhkan sebab. Al-harakah barakah. Gerak akan Allah Ta'ala alirkan keberkahan untuk menuju pada diri. Apalagi wa ta'dhim wa ihtiqarul fuqara khaufil faqri, takut kepada kefakiran, wa hammir rizki, ragu akan rezeki yang akan dia dapatkan, wal bukhli wasyukhi, apa itu bakhil, medit. Ini ada dua nggih, medit kepada orang lain, pelit kepada dirinya sendiri, pelit kepada orang lain. Jangan kasih dia. Kenapa toh? Kan yang ngasih orang lain kepada orang lain, jangan kasih dia. Kenapa? Maneman. Loh, sing duwe wae ra eman-eman, kowe kok sing orang rasake apa-apa, orang ngeki kok eman-eman. Ada orang pelit terhadap dirinya sendiri. Jadi sama dirinya tuh eman-eman, mau pakai duit, uang, rezeki Allah berikan kepada kamu, tunjukkanlah kepada Allah, ya Allah, ini loh ya Allah, saya menikmati rezeki yang Engkau berikan ya Allah. Banyak loh ini orang yang rela terhadap kekurangan. Dia punya uang di bank, cuman dia rela dirinya dalam keadaan kekurangan, makannya tekan ngenes tenan. Bahkan lebih dari itu, dia punya uang, dia rela minta-minta juga. Padahal di kantongnya ada duit. Nah, banyak loh ini pengemis di daerah metropolitan, di rumahnya TV-nya LED, di rumahnya mobilnya punya ada TV, mobilnya yang 2016. Seperti ada satu cerita, ada ibu-ibu gendong anak tukang minta-minta. Sewu den paring ini den, Pak, minta uangnya Pak, anak saya belum makan Pak, minta uangnya Pak. Kontak-kontak rumah sama yang punya rumah, Bu, belum makan ya Bu? Yes Bu, saya memang tidak bisa ngasih uang banyak, cuman monggo ibu masuk ke dalam rumah, makan ayo. Anaknya didudukkan di ruang makan, ibunya dikasih piring makan. Anaknya nengok ke
ruang TV. Bu, apa? TV-nya sama TV di rumah, bagus TV di rumah kita. Sing emang tanah. Tukang jaluk-jaluk ngomong padahal TV-nya sudah LED 22 in. Anaknya bilang, "Bu, TV ini sama di rumah masih bagus yang di rumah kita." Lah kudune kowe ra njaluk, iki sing njaluk gitu nih malah. Ada kejadian real. Kamu punya rezeki, berbagi, bukan malah kamu minta-minta orang. Ini penyakit. Seperti ada satu cerita, mungkin pernah diceritakan di sini, Rasulullah dengan seorang sahabat. Assalamualaikum, Rasulullah, butuh makan Rasulullah, tidak punya uang Rasulullah. Nah, Rasulullah dikasih. Berapa hari lagi? Rasulullah, kamu lagi. Ketiga kali, Rasulullah, makan Rasulullah, kasih lagi. Berapa? Rasulullah, kamu lagi. Rasulullah masuk ke dalam rumah, ambil kapak. Rasulullah, bukan makan, buat apa kampak? Saya tidak mau melihat kamu beberapa minggu. Ini kampak, keluar, cari kayu bakar, jual di pasar. Oh iya Rasulullah, betul. Ke padang pasir, kayu bakar, ada kayu-kayu diambili, ada kayu yang jatuh ranting-ranting diambil, jual di pasar. Satu hari dapat 3 dirham gara-gara jual. Lebih terhormat mana? Minta sama jualan kayu bakar. Lebih terhormat jual kayu bakar. Lebih terhormat mana? Minta sama jualan koran. Penghasilan yang sekarang paling cuma sehari bisa ngambil untung 20.000, 30.000. Tukang koran ini jangan nyepelekan. Kalau Anda mau bersedekah sama orang, sedekah sama tukang koran, beli korannya walaupun Anda tidak membutuhkan. Ada satu cerita lagi. Ada bapak-bapak, kakek-kakek ini, bapak-bapak ini masuk ke dalam toko selimut. Ya, biasa toh, ini bapak-bapak sadar diri kalau dia orang tidak mampu. Selimut yang di dalam ini selimut-selimut yang pastinya harganya mahal. Semua orang ketika melihat bapak-bapak ini dengan pakaiannya yang sederhana, semuanya meremehkan. Bahkan pegawai-pegawai tidak ada yang tanya butuh apa, kecuali juragannya di meja kasir. Juragan ini melihat bapak-bapak, langsung bangkit, datang kepada bapak-bapak itu. Mari Pak, silakan. Ada yang bisa saya bantu Pak? Mas, sebentar lagi ini musim hujan, dingin. Uang saya hanya 100.000 Mas. Keluarga saya di rumah 6 orang. Ada enggak selimut yang harganya 100.000 bisa dapat 6 selimut? Ada samping orang dengerin, gimana? Kere gaya. Ada Pak, ada selimut yang harganya 20 ribuan, 100.000 ini dapat 5, yang satu lagi bonus dari saya karena jenengan sudah memborong 5 barang milik saya. Oh, yang bener ada. Sebentar saya ambilkan selimut. Ini harganya satunya berapa? 20.000. Loh kalau uang saya 100.000 dapat berapa? Dapat 5, bonus 1. Pas dong. Wah, makasih banyak Pak. Saya tadinya sudah bingung, saya tidak dapat selimut. Ternyata bagus, ini murah toh. Ya Pak, 20.000 aja harganya. Oh iya makasih. Bungkuskan pergi. Ini yang di sebelahnya tidak terima. Pak, jangan kalau jadi tukang jualan mbok yang adil. Adil gimana maksudnya? Ini kemarin harganya 300.000 kok dijual 20.000. Kemarin saya beli di sini 300.000 cuma dapat 2 kok. Lah kok ini harganya 20.000, 100.000 dapat 5, bonus 1 meneh. Pak,
Selimut yang tadi saya jual kepada bapak itu harganya memang betul 150.000. Loh kok harganya jadi 20.000? Sebetulnya saya mau langsung kasih kepada bapak-bapak itu. Cuman saya takut dia merasa direndahkan, merasa diremehkan kalau saya tidak mengambil uangnya. Makanya saya hargai satu selimut ini 20.000, saya bonusi satu untuk ngenep-ngenepi punya bapak. Lihat Anda bagaimana ekspresi bapak itu. Sumringah, bahagia, senang. Ini yang saya cari. Saya tidak butuh uangnya. Kalau mau tukang koran, Anda mau sedekah, lagi tukang koran yang ada di beberapa daerah di Jogja, tukang korannya itu autis. Yang Jogja tukang korannya ibu-ibu pakai tongkat. Ora etok-etokan ya tenanan delok sikile ra ono. Nek sikile rada mukul paling ditekuk. Ya Allah, ya Allah. Apa ini? Wasyuh. Ayo kita berderma kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan. Habib, saya lihat tidak ada yang membutuhkan, Habib. Banyak yang membutuhkan. Kan kitanya saja yang tidak mau mencari mereka. Waria, penyakit riak. Riak itu apa? Gemar memberitahukan amal kebaikannya kepada orang lain. Jangan tahu enggak? Ini belum lama ini saya. Yang tahu riak siapa? Ya dirinya sendiri. Orang lain tidak tahu. Seperti beberapa waktu lalu ada seorang pengusaha kaya. Dia cerita sama saya, Habib, ini masjid yang bangun saya. Man saya Habib, saya salah strategi. Gini. Oh, Masya Allah. Besok lagi jangan gitu mas. Besok lagi kalau jenengan bangun masjid, persiapkan dengan sebaik-baiknya ya Habib. Ini jadi pelajaran. Terus setelah itu dia tanya, Habib, saya cerita sama jenengan ini riak bukan? Tuh, kalau setahu saya bukan. Tidak tahu urusan jenengan itu. Tidak, saya cerita sama Habib ini tujuannya biar saya dapat nasihat, tapi biar saya dapat bisa sharing kepada orang yang saya yakin kalau dia akan memperbaiki saya. Itu bukan riak. Cuman kalau tujuannya ngasih tahu kebaikan Anda dengan tujuan ngasih tahu, ben ngerti gue. Oh, ini namanya riak. Kalau bapak yang kaya yang saya ceritakan ini tujuannya pengen dikasih tahu apa yang kurang, ada masukan atau tidak. Ini bukan riak. Bukan riak. Wal ujub, orang yang selalu mentakjubkan dirinya. Kalau riak kan menunjukkan perbuatannya. Ini takjub. Siapa yang lebih dari saya? Takjub, dia takjub, selalu takjub kepada dirinya sendiri. Ini sifat-sifat setan. Harus kita cabut seperti mencabut duri yang menempel di dalam tubuh kita. Tidak peduli sakitnya seperti apa, karena tambah menusuk, tambah rasa sakit yang akan kita rasakan. Habib, wa idza kharaja min akhlaq fa idza kharajal murid min akhlaqil bahaim takhallaqa bi akhlaqil rohaniin. Kalau misalkan sifat-sifat hewan ini sudah dicabut dari jiwa seorang yang menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki sifat zuhud. Zuhud itu apa? Kalau memang betul bukan yakin halal, saya tidak mau. Ada barang jatuh di jalan, buah jatuh dari pohonnya, tidak mau. Kenapa? Saya belum tahu. Jangan-jangan ini yang punya buah ini tidak ridho kalau saya makan. Saya tidak mau. Seperti cerita orang tua daripada Imam Syafi'i, diriwayatkan pula dari seorang tabi'in, diriwayatkan pula ayah daripada Maulana Malik Ibrahim. Ketika dia lagi wudu, ada buah yang mengalir di sungai. Buah enak ini, ambil. Habib, kalau hukum aslinya gimana? Buah yang sudah mengalir sungai halal. Sudah jatuh kok dari pohonnya, sudah melanjut kemana? Apalagi biasanya orang-orang nggak akan mikir kalau jual apa no, wong duwe pohon terus buahnya tiba goleki tekan kilonan. Pentir. Tidak ada orang biasanya kalau buah udah jatuh, apalagi jatuh bonyok ora dipikir, jatuh ke sungai, tidak dipikir babar pisan. Pengusing liyane iki akeh. Jatuh. Saking tergiurnya warna yang sangat menggiurkan ini, makan. Setelah makan sadar, ya Allah, punya siapa? Ini sifat zuhud. Sifat zuhud dan sifat warok. Sifat zuhud dan sifat warok yang bercampur dalam seorang sosok.
cari, menelusuri sungai itu sampai ketemu ternyata ada pohon satu-satunya yang buahnya mirip dengan yang dia makan punya seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak, saya mohon sekali Pak, saya mohon ridho. Ridho kenapa Mas? Saya tidak pernah kenal jenengan, kok mohon ridho? Pak, saya mohon maaf sekali Pak, saya sudah makan buah yang jatuh ini Pak, padahal buah ini sudah terbawa air, saya tidak sadar, tergiur, saya makan Pak. Nggak bisa Mas, ini buah mahal. Wah, nggak bisa, saya tidak akan ridho kecuali Anda bekerja untuk saya dalam beberapa waktu. Nyambut gawe, oke, ya udah Pak, untuk mendapatkan kehalalan yang masuk di dalam tubuh saya akan berlaku apa yang Anda inginkan. Kongkon yang punya rumah apik iki, wong soleh tenan iki. Model-model awak dhewe luweh dadi babumu mung gara-gara sak buah tak tukokke 2 kilo. Kilo ngarep UN ana buah kaya ngono. Alah mung kaya ngono, dasar pelit. Jenengan niku ora sadar, Pak. Wis tiba. Nek ora tak pangan aku ya paling bosok. Bukan seperti ini orang. Bekerja dia. Kongkon sabar. Yang punya pohon mandu idaman. Dites lagi. Saya tidak akan ridho buah yang Anda makan itu, saya tidak mungkin ridho kecuali satu syarat lagi. Apa itu? Yang pasti kalau bisa jangan disulit Pak. Enggak, saya pengen kamu nikah sama anak saya. Ya Allah. Ajal wong ini, alhamdulillah. Cuman anak saya itu mohon maaf buta, tuli, cacat. Kakinya lumpuh, tangannya lumpuh. Dia tidak bisa dengar, dia tidak bisa melihat. Pak, tidak ada syarat yang lain. Iki gitu. Yang nggih pun mobil tu nikah wa tazwija bil mahril madhur kene pun mikir ngopeni wong lumpuh iki. Uta tuli tangane ra iso diapa-apake, sikile ra iso diapa-apake, meng ngopo? Duwe bojo kaya ngono. Iki pikirane awak dhewe, ya ora. Masuk ke dalam kamar, astagfirullahaladzim. Keluar, Pak, salah kamar ini Pak. Loh kenapa? Anaknya buta, ini matanya bisa lihat Pak. Enggak, benar Pak. Masuk lagi, ada perempuan jalan. Wah, salah ini. Pak, ini anaknya. Enggak, itu istri kamu. Loh katanya buta. Matanya buta dari perkara-perkara yang haram. Telinganya tuli dari perkara-perkara yang haram. Tangannya lumpuh dari perkara-perkara yang haram. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak pernah berbuat haram. Saya melihat kamu orang yang baik, saya nikahkan dia kepada kamu. Alhamdulillah. Tidak sia-sia selama ini. Jenengan kayak ngono. Anak saya buta. Paling kaya cerita tuli mlebu tenan. Langsung sakaratul maut ya. Kalau Anda sudah melewatkan dari sifat-sifat ini, akan timbul di dalam sifat diri Anda sifat-sifat hewan. Tidak terlalu terbujuk nafsu sama nafsu birahi, takut kepada Allah. Tidak terlalu bujuk sama makanan-makanan, mau halal. Oh enggak, kalau enggak halal enggak mau saya harus halal. Ini namanya sifat zuhud, sifat wara, al-qanaah, nerimonan, wal iffah, menjaga kehormatan, wal ghina billah, selalu dalam keadaan merasa kaya kalau selama bersama Allah, wal unsubih, selalu merasa tenang kalau di sisi Allah Ta'ala. Sifat-sifat hewan yang ada di dalam tubuh Anda sudah Anda cabut berarti. Habib, kalau sudah bersifat hewan saya cabut, saya menjadi seperti itu Habib. Kalau sifat setan yang saya cabut, wa idza kharaja min akhlaqi syayatin takhallaqa bi akhlaqil mu'minin aw bi akhlaqil malaikah. Kalau sifat-sifat setan ini sudah dicabut dari dirimu, maka sifat-sifat malaikat yang akan menempel kepada dirimu. Apa itu? Sifat-sifat malaikat, tawadhu, rendah diri. Bukan orang yang menyombongkan diri, cuma merendahkan diri. Rendah hati. Kalau di dalam bahasa Indonesia, rendah hati sama rendah diri beda nih. Kalau rendah hati, orang yang tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain.
Cuman kalau rendah diri itu sifat yang buruk. Apa? Merasa dirinya rendah, wah ini buruk. Cuman kalau rendah hati, dia tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Cuman dia selalu maju. Ketika menjadi imam, maju mas, kula mboten. Padahal yang paling baik dirinya untuk membaca Al-Quran. Nah ini rendah diri. Botan, gue wong orang. Kalau rendah hati, selama dia. Coba kita bayangkan, Abu Bakar As-Siddiq apakah orang yang bukan rendah hati? Rendah hati. Kenapa mau jadi khalifah? Karena rendah hati tidak bertentangan orang untuk menjadi pemimpin selama dia mampu untuk mengemban amanah tersebut. At-tawadhu wa salamati sudur, orang yang mempunyai hati yang selamat, tidak pernah membicarakan orang lain baik sama orang lain ataupun di dalam dirinya, tidak pernah mencemooh siapapun yang ada di hadapannya. Salamatus sudur wal hilim, lemah lembut, wasakinah, tenang pembawaannya, watuma'ninah wasuhulah waluyunah, orangnya sangat halus budi pekertinya, mulutnya halus untuk didengar suaranya, tindak tanduknya enak untuk dilihat. Wasyafaqah, orang yang penuh dengan kasih sayang, rahmah, selalu mengasihi yang lain, bukan hanya kepada sesama manusia, pada hewan dia pun dengan sifat rahmah, penuh kasih sayang. Anda yang punya sifat seperti ini, sifat malaikat. Lebih dari itu, wal muraqabah, selalu merasa bersama Allah, wal musyahadah, selalu merasa diperhatikan Allah, wal ma'rifah, orang yang sudah yakin apa yang dia perbuat itu yang sangat diridhoi oleh Allah di setiap waktunya, di setiap tempatnya. Ya salam. Dengan iso bayangin, enaknya orang seperti itu, enak. Cuman tantangannya sangat besar. Semoga kita semua yang hadir di sini bisa melewati semua tantangan itu. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Di minggu yang akan datang insyaallah taala kita akan mempelajari satu kajian wa aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin, akar daripada semua maksiat, akar daripada semua kelalaian, akar daripada semua keinginan-keinginan buruk ialah minggu yang akan datang. Semoga kita bisa menghadirinya insyaallah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.